Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat peternak global milenial di seluruh Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Dr. Hewan Sultan. Oke, kita akan meneruskan pembahasan mengenai parasit-parasit yang ada di ternak kita ya. Sebelumnya ada pertanyaan mengenai ternak, yaitu pertanyaan seperti ini. Kambing saya makannya bagus, banyak, selalu habis, tapi nggak bisa gemuk. Kira-kira kenapa dan apa obatnya? Jadi pertanyaannya itu, dan di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai parasit, terutama parasit dalam tubuh atau endoparasit ya. Kali ini kita akan membahas mengenai ektoparasit yang ada di luar tubuh hewan ya. Parasit yang ada di luar tubuh hewan atau kita sebut dengan ektoparasit. Kita akan bahas setelah ini. Teman-teman, ektoparasit juga memiliki berbagai macam golongan ya. Untuk saat ini saya akan membagi golongan-golongannya menjadi dua saja, yaitu yang pertama adalah golongan Diptera atau serangga-serangga dengan ukuran dengan jumlah sayap sejumlah 2. Dan yang kedua yaitu tentang kutu-kutuan atau parasit yang ada di rambut atau di kulit dari ternak kita. Kita akan bahas setelah ini. Teman-teman, untuk Diptera ini ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama ada nyamuk ya, yang paling umum adalah nyamuk. Jadi nyamuk itu memang termasuk ektoparasit ya, tidak hanya pada manusia tapi juga di ternak. Dan nyamuk ini merugikan karena menghisap darah, bisa menyebabkan ternak-ternak kita mengalami anemia. Jadi nyamuk ini pengendaliannya juga cukup sulit ya, karena mau diberantas seperti apapun dia akan tetap kembali lagi dan kembali lagi. Itu untuk nyamuk. Dan yang kedua yaitu tentang lalat, teman-teman ya. Lalat ini jenisnya ada banyak sekali. Ada lalat rumah, kemudian ada lalat kandang yang suka menghisap darah di ternak. Kemudian ada lalat hijau yang bisa menyebabkan penyakit miasis atau penyakit belatungan di ternak kita. Kemudian ada lalat daging yang juga menghisap darah dan suka merobek permukaan kulit. Dan juga ada lalat pitak yang bisa menyebabkan penyakit sura atau penyakit trypanosomiasis. Ya, jadi 5 lalat ini adalah lalat yang penting karena dia sangat merugikan bagi ternak-ternak kita, terutama lalat-lalat yang bisa menyebabkan parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh atau menjadi endoparasit, dan juga parasit lalat-lalat yang mengakibatkan penyakit miasis atau penyakit belatungan ya. Untuk penyakit miasis atau belatungan biasanya disebabkan oleh, yang pertama bisa disebabkan oleh lalat rumah. Kemudian yang paling sering disebabkan oleh lalat hijau, teman-teman. Jadi lalat-lalat ini cukup penting dan pengendalian lalat ini harus dilakukan oleh peternak ya, terutama pengendalian pada lalat-lalat betina. Karena belatung itu disebabkan oleh lalat betina yang bertelur di dalam luka yang disebabkan oleh yang ada pada tubuh si ternak. Jadi lalat itu akan bertelur di luka, kemudian dari luka tersebut telur lalat menetas dan menggerogoti luka hingga menjadi semakin membesar, teman-teman, seperti itu. Dan kemudian untuk penyakit yang disebabkan oleh lalat pitak atau lalat tabanus ini yaitu penyakit trypanosomiasis atau penyakit sura ya. Trypanosomiasis ini merupakan parasit di dalam tubuh hewan atau endoparasit yang bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit yang dinamakan penyakit sura atau penyakit 7 keliling, teman-teman. Jadi hewan itu akan seperti berputar-putar gitu karena dia merasakan kesakitan dan juga demam yang tinggi ya. Jadi lalat pitak ini adalah vektor dari penyakit sura atau penyakit trypanosomiasis gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kutu-kutuan, teman-teman ya. Jadi kutu-kutuan atau parasit yang ada di dalam permukaan kulit dari ternak-ternak kita. Ada 4 jenis kutu-kutuan ya. Tidak semuanya bernama kutu, tapi supaya mudah kita sebutnya kutu-kutuan saja. Jadi sebenarnya kutu-kutu ini memiliki nama sendiri-sendiri ya.
Yang pertama kita akan bahas mengenai kutu ya. Memang namanya ini kutu, tapi kalau dalam bahasa Inggris adalah lice, teman-teman. Jadi bahasa Inggrisnya adalah lice. Ya, kutu ini berbentuk pipih dorsoventral, artinya dia pipihnya seperti ini ya. Pipihnya seperti ini, dan dia ini suka terdapat pada permukaan kulit dan juga rambut-rambut dari ternak kita ya. Mereka menghisap darah dan menyebabkan ternak ini sangat terganggu, akhirnya ternak itu tidak nyaman, teman-teman. Selain tidak nyaman, dia akan menggaruk-garuk dan intinya adalah ternak menjadi terlalu banyak gerak ya, terlalu banyak bergerak. Kalau ternak terlalu banyak bergerak, alhasil ternak akan kehilangan energi yang bisa terbuang secara sia-sia karena gerakan menggaruk atau gerakan yang menyebabkan dia tidak nyaman. Yang kedua yaitu caplak, teman-teman ya. Jadi caplak ini merupakan parasit luar yang bisa menghisap darah dalam jumlah besar, teman-teman. Jadi caplak itu awalnya bentuknya mungkin hanya sekitar berdiameter 2-3 mm saja. Tapi begitu dia menghisap darah selama berhari-hari, dia bisa tumbuh hingga diameter 1 hingga 3 cm, teman-teman. Jadi luar biasanya caplak adalah dia bisa sanggup bertahan menggigit salah satu bagian tubuh hewan tanpa dia berpindah-pindah tempat selama berhari-hari hingga dia merasa kenyang. Nama lain dari caplak ini adalah ciples, teman-teman. Jadi ciples ini merupakan bahasa di peternak ya, ciples atau caplak ya. Bahayanya dari caplak ini apa? Dia juga bisa sebagai vektor penyakit dari beberapa parasit darah, teman-teman, seperti anaplasma, babesia, theileria ataupun rickettsia. Ini bisa dibawa oleh caplak, teman-teman. Jadi perlu diwaspadai, dan yang pasti caplak ini bisa mengakibatkan anemia dan kekurangan energi pada ternak kita. Yang ketiga yaitu pinjal, teman-teman ya. Kalau pinjal dia bentuknya pipih bilateral. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kutu tadi bentuknya seperti ini, kalau pinjal bentuknya seperti ini ya. Dan pinjal ini sering mendapatkan sebutan dari peternak atau dari teman-teman itu sebagai kutu loncat, teman-teman ya. Karena dia memiliki lompatan yang sangat jauh, bisa beratus-ratus kali lipat dari ukuran tubuhnya. Jadi itu seperti kita melompat kurang lebih 500 hingga 1 km dalam sekali lompatan. Itu pinjal, teman-teman. Jadi ini sangat sulit terdeteksi si pinjal ini karena dia jalannya sangat cepat. Selain jalannya cepat, dia juga bisa melompat dengan tinggi dan juga jauh, teman-teman ya. Pinjal ini akan menyebabkan kegatalan pada ternak kita dan menyebabkan tidak nyaman seperti halnya kutu tadi. Seperti itu, teman-teman. Dan terakhir yang termasuk golongan kutu-kutuan ini adalah tungau, teman-teman ya. Jadi kalau tungau ini nama lainnya adalah mite ya. Mite ini dia hidup di dalam bawah kulit, teman-teman. Jadi dia ektoparasit yang hidup di dalam bawah kulit. Dia ukurannya sangat mikroskopis dan juga dia ini bisa menyebabkan beberapa penyakit kulit seperti skabies, teman-teman. Jadi skabies ini disebabkan oleh tungau ya. Skabies atau gudik ini disebabkan oleh tungau yang hidup di bawah permukaan kulit. Yang pasti dia akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan juga kegatalan, dan juga dia bisa menyebabkan penyakit kulit yang mana kalau dibiarkan dia akan semakin parah dan juga bisa menyebabkan infeksi sekunder, bisa menyebabkan luka yang tidak kunjung sembuh, infeksi, dan juga mengundang lalat tadi untuk bertelur di dalam luka yang disebabkan oleh penyakit skabies itu tadi. Teman-teman, itu tadi pembahasan tentang ektoparasit yang sering diderita oleh ternak-ternak kita ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk membeli produk-produk yang sekiranya bisa mengendalikan hama, terutama ektoparasit ya. Setidaknya lakukan penyemprotan pada kandang menggunakan insektisida selama 1 bulan hingga 2 bulan sekali untuk kita bisa meminimalisir adanya ektoparasit yang ada di dalam kandang kita, supaya juga kita
bisa meningkatkan produksi atau setidaknya mempertahankan produksi supaya tidak menurun. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang ektoparasit. Jadi sebaiknya perlu untuk dilakukan pengendalian ektoparasit ya, pengendalian hama, dan juga endoparasit seperti di episode sebelumnya dengan memberikan obat cacing selama 3 bulan sekali. Semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan beternak teman-teman di seluruh Indonesia. Saya Dr. Hewan Sultan, salam peternak global milenial.